Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel Guyub Rarjo 76. Pada kesempatan ini kita akan mereview tutorial instalasi Debian 11 dengan langkah instalasi sebagai berikut. Nomor 1, kita menggunakan virtual machine. Nomor 2, nanti kita install menggunakan file ISO. Kita akan melakukan start instalasi. Dan pada kesempatan ini kita menggunakan user Zamzam, passwordnya adalah zamzam234. Berikut nanti ada langkah partisi, yaitu root, swap, and var. Baik, kita mulai teman-teman untuk proses instalasinya ya. Pastikan buka virtual machine. Pada kesempatan ini saya pakai VMware 16. Pilih create new virtual machine ya dari menu ini. Ada menu lagi di sini, installnya kita pilih tab nomor 2, installer this image, karena kita menggunakan image. Kemudian pastikan di sini kita menggunakan Debian ya. Di file saya punya versi 11.1 sampai 2, tapi kita pakai yang 11.5. Sudah open, pastikan di sini ke detected. Ada tombol next, kita lanjut pilih tombol next. Pada menu selanjutnya ada virtual machine name. Ini defaultnya Debian 11 ya. Kita beri nama Zamzam sesuai dengan skenario. Kemudian lokasi instalasinya posisikan tidak di C. Ini pada saat ini kita di D. Kemudian di folder Debian. Kalau belum ada foldernya, disilakan klik make new folder ya, sehingga mudah dicari, mudah digunakan. Sudah oke. Terkonfirmasi di sini virtual machine namanya Zamzam, lokasinya di D, folder Debian. Lanjut, tombol next. Pada kesempatan ini kita menggunakan 60 GB ya untuk ukurannya. Pada virtual machine ini kita pilih menu single file. Kalau multiple mungkin lebih mudah, tetapi file cenderung gampang rusak. Kita pilih single file ya. Linux. Kemudian menu settingan hardware saya sudah sangat memenuhi, makanya saya pakai default, dan kita lanjut finish ya. Di sini virtual machine sudah memulai melakukan opening. Langkah installnya ada menu graphical install advanced option, access stable dark contrast, installer menu, help, dan install with speed. Kalau kita pilih menu nomor 1, ini adalah untuk instalasi GUI ya, proses install menggunakan GUI. Kalau nomor 2, kita proses installnya menggunakan CLI ya. Untuk efektivitas, pada kesempatan ini kita pilih proses installnya menggunakan CLI. Arahkan ke install, enter. Menu pertama pada kesempatan instalasi adalah pemilihan bahasa. Defaultnya adalah Inggris. Kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Ketikkan tombol I ya, itu akan langsung keluar Indonesianya. Disilakan pilih Indonesia, kemudian di enter. Kemudian ada pertanyaan lokasi Anda, lokasi instalasi atau penggunaan hardwarenya. Software yang kita gunakan ini, karena kita di Indonesia, jelas pilih Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah keyboard yang digunakan. Kita menggunakan keyboard standar yaitu QWERTY, berarti adalah English Amerika. Kita enter. Ini proses pendeteksian, kemudian juga mengunduh ya, perangkat yang kedetek.
Juga dipastikan ketika proses instalasi ini tidak terkoneksi internet secara langsung ya. Pilih player, removable device, network adapter, kita posisikan disconnect seperti ini. Kenapa installnya lebih baik menggunakan ISO? Positifnya menggunakan ISO adalah lebih cepat, lebih simple. Jika menggunakan internet, keuntungannya adalah kita mendapatkan file terbaru paling update, tetapi prosesnya akan menjadi lama tergantung kualitas bandwidth yang kita gunakan. Baik, selanjutnya adalah menu mengatur jaringan. Di sini adalah nama host, kita rubah sesuai skenario, yaitu ZAM huruf kecil semuanya ya. Dilanjut tekan tombol tab, posisikan dilanjutkan, kita enter. Kemudian nama domain silakan diisikan ZAM, ada banyak pilihan di sini. Boleh pakai .com, .net, edu, org, or else ya. Pada kesempatan ini kita pakai zamzam.com. Kalau sudah sesuai, tekan tombol tab, posisi dilanjutkan, di enter. Menu selanjutnya adalah penggunaan kata sandi atau password root, password utama. Kita masukkan sesuai skenario zamzam 234. Untuk ngecek, posisikan ditampilkan kata sandi, tekan tombol spasi. Sudah sesuai, kita tekan spasi lagi supaya lebih aman. Tab, kemudian posisi dilanjutkan, enter. Menu selanjutnya adalah konfirmasi password. Masukkan password yang sama, 2, 3, 4. Pakai panah ke bawah, cek spasi, udah oke, lepas spasinya, tekan tombol tab, posisi lanjutkan, enter. Kemudian di sini adalah menu user atau akun pengguna baru. Diisikan saja nama lengkap dari usernya tadi, Zamzam Pradipta, misalnya begitu ya. Jika sudah, tekan tombol tab, lanjutkan. Dikonfirmasi nama akunnya adalah Zamzam Pradipta. Jika sudah sesuai, tekan tombol tab, posisi lanjutkan, enter. Menu selanjutnya adalah di sini adalah kita memberi password untuk akun Zamzam Pradipta. Boleh sama dengan yang tadi, tidak ada masalah. Zamzam 2, 3, 4. Berbeda juga boleh, tidak ada masalah. Kita samakan pada kesempatan ini. Kalau sudah sesuai, tekan tombol tab, posisi dilanjutkan, dan di enter lagi. Verifikasi password harus sama. Sesuai, lanjutkan, enter. Kita tunggu prosesnya. Ada langkah mengatur jam. Sesuai posisi kita di Indonesia, tentunya ada 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Posisi saya di Pulau Jawa, tentu saya pilih WIB. Bagi teman-teman yang di Indonesia Tengah, Bali, Nusa Tenggara, boleh pilih WITA, dan teman-teman yang di Indonesia Timur boleh pakai WIT. Saya pilih WIB karena Jawa. Kita enter, guys. Lanjut. Untuk proses kecepatan sekali lagi tergantung spesifikasi. Berikut adalah langkah partisi. Langkah partisi ini kunci untuk bisa sukses melaksanakan instalasi atau tidak. Ada 4 menu. Menu 1 terpadu menggunakan seluruh hard disk. Kemudian menu kedua seluruh hard disk dengan LVM, Logic Volume Management. Dan ketiga adalah menggunakan LVM yang terenkripsi. Ketika menu yang nomor 1, 2, 3 ini adalah menu otomatis. Kalau kita pilih
langsung tersetup oleh sistem. Sementara pada kesempatan ini kita pilih manual karena kita merencanakan 3 hal yang berbeda. Pilih manual, enter. Ada banyak pilihan di sini. Kita arahkan ke yang ada besaran harddisknya yaitu 64,4 GB. Posisikan di sini, kemudian kita enter. Dikonfirmasi, ini adalah tabel baru ya. Ada 3 pilihan, kita pilih iya. Baik, di sini kita memulai partisi. Yang pertama adalah slash root atau sistem ya. Arahkan ke yang prim lock ruang kosong ini. Kemudian kita enter. Jelas kita pilih partisi baru karena memang masih baru, kosong ya. Nah, besaran partisi di sini kita isi 30 untuk root swapnya 30 GB ya, atau 50% dari alokasi harddisk yang kita gunakan. Tekan tombol tab, posisi lanjutkan, kemudian kita enter. Jenis partisi kita pilih primer supaya lebih valid dan lebih kuat. Logical adalah yang sekunder ya. Primer and logical kita pilih primary. Kemudian di sini partisi harddisk kita akan ditulis ya, partisi harddisk, lokasi partisi baru di awal atau akhir. Ini artinya adalah penulisannya saja. Kita pilih pada kesempatan ini adalah yang awal. Kemudian menu konfirmasi terkait dengan jenis partisinya. Gunakan sebagai, pastikan kita pilih ext4 atau format file ext4 khas dari Linux. Titik kaitnya pastikan backslash ya, atau slash. Ini root, lambang dari root. Nah, ini kalau kita enter nanti kita pilih yang paling atas, berkas root ya. Digeser lagi ke penanda bisa boot yang defaultnya mati, kita posisikan, harus kita hidup. Posisikan seperti ini, kemudian enter. Dia otomatis akan berubah menjadi hidup ya. ext4 root atau backslash, penandanya bisa hidup. Kalau selesai, cocok, arahkan ke selesai. Nah, di sini adalah menu konfigurasi atau menu penjelasan ya, rekapitulasi bahwasanya kita sudah selesai menginstal satu partisi yaitu root, misalnya 30, posisinya adalah primer, sudah bootable dan terformat baru. Bootable, format, ext4 root swap. Baik, kita ada 2 lagi. Kita arahkan yang ke menu kosong, kita akan bikin swap. Menunya pilih buat partisi baru lagi. Karena swap aturannya adalah 2 kali RAM perangkat kita yang terpasang. RAM saya pada kesempatan ini yang terpasang adalah 4 GB. Nanti kita di sini kita set 8 GB. Sudah sesuai, tekan tombol tab, posisi lanjutkan, kita enter. Pilih primer lagi. Dan kita posisikan awal ya. Kalau awal terus, akhir terus. Jadi harus konsisten. Sekali lagi, ini untuk partisi kedua, konfirmasinya jelas di sini kedua. Kita akan bikin untuk swap atau RAM virtual khas dari virtual machine yang akan membuat kecepatan kita semakin tinggi. Nah, ini ada banyak menu, pilih yang ruang swap. Enter, swap. Swap sudah, kita enter. Sudah dua yang kita butuhkan. Konfirmasi atau rekamnya jelas. Root swap, besarnya sudah jelas. Tinggal satu ruang partisi yang kita gunakan yaitu slash file. Arahkan ke ruang kosong, partisi baru, gunakan sisanya ya. Kita tinggal sisanya adalah 26,4 GB.
Posisikan, lanjutkan, tekan enter, pilih kembali primer supaya lebih kuat lagi filenya, lebih tahan banting. Gunakan sebagai, pastikan dibalikan ke ST4, titik kait, posisikan titik kait, kemudian kita enter, pilih yang data dinamis /file. Sudah, kita enter, biarkan penanda boot mati, kemudian pilih selesai. Di sini terkonfirmasi untuk rekapnya. Kita 3 kali bikin ruang partisi, posisinya primer semuanya, besarannya 3826,4 GB. Kemudian bootable untuk yang sistem ya, sistem harus bisa boot alias bisa menyalakan dan hanya sistem saja. ST4, swap, dan var clear. Sudah clear, kita selesai partisi ya. Arahkan ke tombolnya selesai partisi, enter. Di sini ada konfirmasi lagi, tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk. Ada 2 pilihan, yes or no. Kita tentu pilih ya. Nah, ini adalah proses memasang sistem dasar dari sistem operasi Debian 11. Kita tunggu sampai dengan 100% proses pemasang sistem dasarnya. Wait, kita tunggu sampai 100%. Sambil dilihat, di sini adalah progres yang diinstal. Ini apa paket dan seterusnya yang dirubah konfirmasinya. Sekarang mengatur apt ya. Nah, muncullah menu seperti ini, menindai media instalasi tambahan. Pada kesempatan ini kita pakai single ISO, jadi kita pilih tidak. Kemudian muncul lagi pertanyaan, gunakan suatu jaringan cermin atau mirror. Kita pilih tidak juga karena kita install menggunakan ISO. Kita tunggu sampai 100%. Di sini butuh kesabaran terkait dengan speed ya. Selalu kita monitoring langkahnya. Ini adalah langkah memilih dan memasang perangkat. Muncul pertanyaan lagi dengan pertanyaan adalah partisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Kita pilih tidak ya. Baik, sekarang adalah menu memilih perangkat lunaknya atau fasilitas, fitur, dan seterusnya. Nah, untuk yang digunakan itu adalah menggunakan tanda bintang. Untuk menambah atau menghilangkan tanda bintang, silakan tekan tombol spasi seperti ini. Ditambahkan juga sama. Pada kesempatan ini kita memilih Debian versi CLI karena akan digunakan untuk server murni. Pilihan semuanya adalah hanya kosong ya, kosong kecuali yang bawah harus ada tanda bintang. Sedangkan menu lainnya nanti bisa kita tambahkan dan kita konfigurasi secara mandiri. Pastikan sudah ada tanda bintang yang paling bawah. Tekan tombol tab, posisi dilanjutkan, kita enter. Ini terlihat jelas di sini ya, unpacking gitu ya, maksudnya adalah proses untuk instalasinya. Kita tunggu sampai dengan 100%. main db AMD 64 sedang proses untuk diinstal, Python dan seterusnya yang tadi diinstal. Kemudian ada menu pasang bootloader. Bootloader yang dimaksud di sini adalah untuk melakukan booting atau memulai sebuah sistem operasi. Tentu kita ada 3 pilihan di sini, yes or no. Jelas kita pilih ya. Kemudian kita ada 2 pilihan di sini untuk penempatan bootloadernya. Kita pilih yang default yaitu /dev/sda.
enter saja. Ini sudah pada titik penyelesaian instalasi. Nah, instalasi selesai. Nah, di sini kita pilih lanjutkan ya, jangan kembali, tapi lanjutkan. Sistem sudah di reboot, kemudian ini sudah berjalan booting dengan baik untuk liriknya. Nah, ini tanda berhasil loadingnya, instalasinya adalah ketika muncul menu login. Silakan kita masukkan loginnya, yaitu hostname-nya adalah Zamzam. Dan yang paling unik dari Linux, ketika kita memasukkan password ini tidak ada tanda apapun. Seperti Windows ya, ada tanda bintang-bintang atau bulat-bulat. Di sini kita memasukkan tanpa tanda apapun. Tetapi pastikan ketika memasukkan adalah sesuai, ketikkan saja. Nah, kalau passwordnya betul, biasanya akan diikuti su ya. Ini berarti salah, kita masukkan lagi. Kemudian kita masukkan password. Nah, sudah betul ya. Nah, ini tandanya sudah betul. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya di channel Guyub Raharjo 76. Wassalamualaikum.